Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Berlanjut dengan NIM 2446138SV18457. Hari ini akan menampilkan hasil praktikum pemrograman web acara ke-6 mengenai menampilkan data dalam bentuk tabel dan membuat fitur hapus data. Nah, untuk acara ke-6 ini terdapat 3 agenda yang utama, yaitu membuat view map untuk menampilkan peta yang berisi data-data yang telah diinputkan. Yang kedua itu membuat tabel untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan menggunakan library dari data tables. Dan yang ketiga menambahkan button edit dan button hapus di dalam tabel. Nah, untuk agenda yang pertama, pembuatan petanya terlebih dahulu. Caranya adalah kita panggil public function view di sini, lalu panggil view atau halaman dari view map. Nah, halaman view map ini kita buat di folder views view map. Nah, ini berisi script yang Bapak Ansori berikan. Nah, ada beberapa yang diubah seperti title-nya, peta lokasi objek, lalu pada bagian geodesic point ke bawah ada beberapa yang diubah juga pada bagian informasi pop-up yang akan ditampilkan, yaitu nama titik akan mengambil data dari kolom nama di dalam tabel objek yang ada di database. Deskripsi juga menampilkan data dari kolom deskripsi. Lalu di sini ada mouse over, pin tooltip, artinya jika kita menggeser mouse-nya menyentuh marker, nanti akan muncul pop-up kecil pin tooltip, namanya tooltip, yang berisi informasi nama dari titik tersebut. Lalu di bagian bawah sini kita perlu ambil atau panggil GeoJSON-nya, getJSON maksud saya, dengan menambahkan link dari API yang telah dibuat di acara sebelumnya. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini milik saya untuk petanya. Jadi ini bin tooltip, ini adalah yang dimaksud dengan tooltip. Jika saya klik akan muncul informasinya, nama titik, Stadion Pancasila, deskripsinya Stadion UGM. Oke, itu untuk agenda yang pertama. Lalu yang kedua adalah menambahkan atau menampilkan data ke dalam bentuk tabel. Nah, caranya adalah kita juga masih sama, kita perlu ke file object. Nah, di bagian sini kita deklarasikan public function table. Lalu kita panggil view dari vtable. Nah, kita buat satu file baru di folder view vtable di sini. Nah, vtable ini dibuat dengan HTML5. Nah, untuk cara yang pertama kita perlu import file CSS dan JS dari data tables. Nah, untuk yang CSS kita letakkan di tag head, sedangkan file JavaScript kita letakkan di tag body. Kemudian kita perlu buat UI atau tampilan dari tabelnya menggunakan container card body. Di sini ada tag table, thead, tr, tabel row, th, tabel head, ada td, tabel data yang digunakan dalam menampilkan tabel dalam bahasa HTML. Nah, untuk bagian ini dulu, ini adalah heading untuk judulnya, jadi tabel data objek. Nah, di sini adalah kolom-kolom yang akan ditampilkan di dalam tabel data objek ini. Ada mulai dari kolom nomor, nama, deskripsi, latitude, dan lain-lain. Lalu di sini di bagian TD atau tabel data berisi data-data yang akan ditampilkan di kolom-kolom ini tadi. Jadi ada TD untuk I++ ini untuk nomor, lalu $obj mengambil data objek dari kolom nama untuk kolom nama, deskripsi untuk deskripsi, dan lain-lain.
Nah, ini adalah nama-nama kolom yang terdapat di dalam tabel TBL object di dalam database. Nah, khusus untuk bagian nomor di sini menggunakan $i plus artinya adalah karena di sini i-nya dimulai dari angka 1, maka plus artinya akan bertambah terus. Menggunakan perulangan for each, jadi dia akan berulang dan bertambah jadi 1, lalu ditambah 1, ditambah 1, jadi nomornya akan urutan jadi 1, 2, 3. Jika tidak menggunakan i plus ini, nanti nomornya itu akan menampilkan nomor dari urutan data yang diinputkan. Jadi contohnya seperti ini. Saya tampilkan contohnya. Nah, ini adalah nomornya 567. Jika tidak menggunakan i plus perulangan tadi, tapi jika menggunakan i plus perulangan, nanti nomornya akan otomatis urut. Seperti itu. Itu untuk tabelnya. Di sini juga perlu kita tulis scriptnya. Untuk function dari tabel kita perlu panggil, lalu di objek kita kembali lagi ke objek. Nah, di sini bagian public function table kita perlu deklarasikan $data object $this table object model find all. Artinya akan mencari seluruh data yang terdapat di dalam tabel object menggunakan model. Modelnya adalah model tabel object model. Jadi data yang akan ditampilkan adalah data-data yang terdapat di dalam tabel object. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilan dari tabelnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah tampilan dari tabelnya. Menggunakan data tabel, di sini ada menu sorting 321 atau sesuai abjadnya misal. Nah, di sini juga ada show entry untuk pagination nih. Karena data saya hanya 3, jadi dia tetap seperti ini. Untuk search-nya di sini juga ada fitur untuk mencari data, misalnya ke dalam media. Nah, ada. Itu untuk agenda yang kedua, yaitu pembuatan tabel untuk menampilkan data menggunakan library data tables, dan yang agenda ketiga yaitu membuat button hapus dan button edit. Jadi kedua button tersebut dibuat menggunakan Bootstrap. Caranya adalah kita perlu tambahkan langsung di sini di dalam file vtable untuk button hapusnya terlebih dahulu ya. Di sini. Nah, di sini kita ada on click-nya. Jadi ketika kita klik sekali akan muncul message berupa konfirmasi apakah yakin ingin menghapus data OBJ nama. Maksudnya adalah apakah yakin ingin menghapus data ini, data nama dari data yang diklik button hapusnya. Lalu jika iya, nanti di sini kita tambahkan return-nya. Public function hapus kita juga perlu deklarasikan di objek. Nah, sini return-nya tadi yang saya sebut, yaitu redirect to object table. Artinya ketika kita iya mengonfirmasi bahwa data tersebut akan dihapus, maka return-nya akan mengembalikan ke halaman tabel. Jadi tetap di halaman tabel, tidak ke halaman-halaman lain. Seperti itu. Itu untuk button hapus. Lalu untuk button yang kedua, button edit, caranya adalah kita juga sama, kita tulis buttonnya di file vtable. Kenapa? Karena button-button ini terdapat di dalam tabel seperti itu. Jika sudah, kita perlu panggil juga di sini public function edit. Kita panggil terlebih dahulu return view vedit $data. Lalu karena kita perlu memanggil halaman baru, halaman vedit, kita perlu buat view baru atau halaman vedit. Caranya adalah kita save as file atau halaman vinput, karena datanya atau UI-nya itu sama, kurang lebih sama, hanya ada beberapa yang beda. Nah, kita save as lalu kita rename menjadi vedit. Tampilannya adalah seperti ini, sama persis dengan vinput. Bedanya adalah di bagian masing-masing
kelas itu kita tambahkan value. Jadi ada value untuk nama, value untuk deskripsi, value untuk longitude, value untuk latitude, dan lain-lain. Oke, jadi itu, dan kita juga perlu panggil datanya. Jadi masih pakai model dari tabel object model, kita find, kita cari datanya menurut ID. Seperti itu. Itu untuk button edit. Di sini saya akan melakukan demo dari aplikasi, dari websitenya maksud saya. Oke. Contohnya misalnya akan saya edit untuk bagian Gramedia. Saya klik edit, nanti akan muncul halaman edit data. Halamannya mirip-mirip. Bedanya di sini kita sudah ada data-data yang terdapat di dalamnya. Karena kita di sini panggil data tersebut. Oke, di bagian edit ini kita panggil value-nya masing-masing dari kolom nama, value dari kolom longitude, value dari kolom deskripsi yang sudah tersebar di dalam database. Seperti itu. Tinggal kita tambahkan toko buku media menyediakan beragam jenis buku dan peralatan kantor. Lalu kita bisa cari ya. Di sini kita edit juga bisa, titiknya di mana misalnya sudah ganti nih, sudah nggak di situ lagi titiknya. Kita bisa edit. Oke, mana ya? Gramedia. Nah, di sini. Oke, di sini. Nah, ini Gramedia. Simpan. Nah, returnnya adalah halaman input data. Untuk menampilkannya, kita bisa cek di tabel. Akan muncul satu data baru yang telah diedit. Toko buku Gramedia menyediakan beragam jenis buku dan peralatan kantor. Jika ingin menghapus salah satu, kita bisa klik button hapus. Saya ingin menghapus yang atas. Saya klik button hapus. Dan muncul message untuk konfirmasi. Apakah saya yakin ingin menghapus data Gramedia Sudirman? Oke, saya yakin. Nanti return-nya akan tetap kembali ke halaman tabel seperti itu. Baik. Itu alhamdulillah websitenya berjalan dengan lancar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum yang telah membimbing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.